kakak-kakak semua. Kali ini topiknya adalah template untuk mata kuliah desain dan pemrograman berorientasi objek. Kita mulai saja ya. Pertama, kita pahami dulu apa itu template. Template dapat dikatakan sebagai nama metode atau prosedur atau fungsi yang sama dengan parameter yang berbeda. Terkadang kita mengenalnya dengan overloading. Pada bahasa pemrograman C++, dapat dimudahkan penulisannya pada kode program dengan menggunakan kata kunci template. Template hanya berlaku untuk metode atau prosedur atau fungsi yang memiliki isi atau badan program yang sama. Hanya berbeda tipe data dan parameter masukannya saja. Pada mata kuliah ini, hanya berlaku pada bahasa pemrograman C++ dari bahasa-bahasa yang kita pelajari. Misalkan ada beberapa prosedur berikut. Di sini kita lihat bahwa hanya dibedakan pada tipe masukannya saja. Kita tidak perlu menulisnya sebanyak ini, maka difasilitasi dengan adanya template sehingga kita dapat menulisnya hanya dengan satu saja seperti ini. Jangan lupa menuliskan kata kunci template di atasnya. Nah, di sini dimaksudkan bahwa didefinisikan sebuah tipe yang dapat diisi dengan tipe apapun, maka definisikan seperti ini. Dan dituliskan bahwa tipenya adalah berupa masukan. Ini artinya nanti dapat dimasukkan dengan tipe data apapun. Kelemahan seperti ini adalah jika proses yang dilakukan di dalamnya adalah memproses sebuah bilangan, sedangkan masukannya dapat diperbolehkan karakter ataupun string. Jadi, kalau menggunakan template, perlu ada proses untuk menangani jika masukan tipenya tidak sesuai dengan yang diproses di dalam template ini. Ini adalah contoh jika menggunakan fungsi template. Misalkan ada beberapa fungsi berikut, di mana luaran dan parameternya berbeda. Namun sebenarnya isi fungsinya sama. Maka kita dapat membuatnya sebagai template satu saja seperti ini dengan dua tipe data. Kemudian digunakan di sini dengan isi menampilkan kedua parameter masukan dan menghasilkan tipe data parameter pertama. Template juga bisa mengenali jika ada nama yang sama namun memiliki parameter yang berbeda seperti ini. Maka dapat dikenali jika parameternya hanya satu, yang dipakai adalah ini. Jika parameternya dua, maka yang dipakai adalah yang ini. Ini artinya tipe data parameternya sama karena hanya mendefinisikan satu definisi tipe data di template-nya. Template juga diimplementasikan pada kelas. Misalkan deklarasinya seperti ini, dan ini adalah kelasnya. C++ juga mendukung file header, sehingga di dalam file header isinya ada deklarasi seperti ini. Kemudian pada file mesin dapat dideklarasikan implementasinya seperti ini. Penulisannya diperhatikan ya kakak, jika di sini ada template, di sini juga ada template. Lalu sebutkan nama kelasnya dan mengaksesnya seperti ini. Definisi dari template-nya. Kemudian di sini konstruktornya dan ini adalah implementasinya. Ini adalah kelanjutan dari kelas titik sebelumnya. Implementasikan semua hingga selesai. Kemudian ini juga contoh template pada kelas. Jika
didefinisikan bahwa tipe yang disebutkan di sini digunakan pada konstruktor. Sehingga konstruktor ini dapat dimasukkan berbagai macam tipe data berjumlah 1 buah. Dan tipe data itu akan ditampilkan di sini. Kita bisa mengeksekusi semua template yang telah kita buat tadi di sini. Jangan lupa ya kakak, include-nya di sini. Kemudian ini adalah instansiasi dari kelas template. Kemudian mendefinisikan string. Ini adalah eksekusi dari prosedur template dengan berbagai masukan tipe data. Kemudian ini adalah eksekusi dari fungsi template dengan berbagai masukan. Perhatikan tipe datanya di sini. Kemudian ini adalah menampilkan kelas titik yang merupakan kelas template, dan ini adalah mengeksekusi konstruktor dari kelas tulis karena melakukan instansiasi dengan masukan berupa string, didefinisikan di sini. Di dalam bahasa pemrograman C++ juga terdapat yang disebut dengan STL atau Standard Template Library. Di antaranya adalah vektor. Untuk yang mengikuti competitive programming biasanya juga menggunakan STL ini. Fungsi dari vektor adalah sejenis list atau array, di mana isinya dapat kita setting sendiri. Kita menggunakan contoh string di sini. Nah, ini untuk memasukkan datanya ke dalam vektor. Dimasukkan satu persatu sehingga nanti urutannya menjadi merah, kuning, hijau, biru, dan jingga. Kemudian kita dapat menggunakan library yang ada, yaitu dari pustaka algorithm. Kita dapat langsung menggunakan prosedur sort seperti ini, sehingga isi dari si vektor ini nanti akan menjadi terurut. Dan kita juga bisa menggunakan fungsi next permutation untuk melakukan permutasi pada vektor, sehingga hasil permutasinya bisa kita cetak di layar di sini. Nah, bisa kita lihat di sini ya, menggunakan printf, tidak cout. Jadi di dalam bahasa C++ juga masih dapat menggunakan bahasa C di dalamnya. Nah, ini adalah untuk mengubah string pada bahasa C++ menjadi char array pada bahasa pemrograman C. Ini adalah implementasi dari vektor untuk integer. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa vektor merupakan template yang bisa digunakan untuk tipe-tipe apapun di dalam bahasa pemrograman C++. Kemudian ada STL set yang dapat menyimpan isi di dalamnya berupa hanya elemen-elemen yang unik saja. Misalkan dimasukkan seperti ini, hello world. Kemudian ini adalah sejenis penghitungnya, didefinisikan seperti ini, iterator. Kemudian dicoba di sini bahwa isi di dalam set dimasukkan ke dalam vektor. Maka ketika dicetak, yang tercetak nantinya hanyalah yang bersifat unik, yaitu hello dan world saja, tidak diulang. Dan ini adalah jika set digunakan untuk integer.
STL berikutnya adalah pair. Pair digunakan jika kita akan menyimpan dua buah data yang saling bergantung. Misalkan di sini kita membuat array dari pair yang bertipe integer dan integer. Jadi, pasangan ini tipe data pertamanya adalah integer dan tipe data kedua adalah integer. Sebanyak n buah elemen. Kemudian kita bisa memasukkan seperti ini, dua buah integer. Kemudian kita bisa cetak ke layar seperti ini. Kakak-kakak semua dapat mencoba soal berikut. Bagaimana membuat template dengan nama kelas operasi aritmetika yang memiliki atribut A dan B, dapat tipe apapun. Kemudian kakak-kakak dapat membuat metode tambah bagi kali kurang yang mengoperasikan kedua atribut ini dan dikenai operasi matematika. Nah, untuk kasus ini kakak-kakak perlu untuk melakukan pemeriksaan apakah masukan dapat dihitung atau tidak. Semoga materi hari ini dapat mudah dipahami ya kakak. Sampai jumpa.